wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Fisika dimanapun berada. Kita hari ini akan kembali melakukan pembelajaran masih dalam tingkat kelas 11 SMA, dimana pada hari ini kita akan berpindah materi. Hari ini kita akan bahas tentang suhu dan kalor. Nah, untuk bagian yang pertama ini kita akan bahas yang pertama tentang suhu dulu. Nah, di sini yang pertama saya mau sampaikan dulu tentang pengertian suhu itu apa sebenarnya. Mungkin kita sudah sering membaca, sudah sering mendengar suhu, tapi barangkali masih banyak ya yang belum tahu apa itu yang disebut dengan suhu. Suhu adalah tingkat atau derajat panas dinginnya suatu benda. Jadi berapa tingkat atau derajat panasnya dan berapa derajat dinginnya benda itu, itulah yang disebut dengan suhu. Nah, kemudian apa satuan dari suhu ini? Satuannya dalam sistem internasional kita pakai adalah Kelvin, di mana biasanya nanti ini kita singkat saja dengan K besar. Ini secara internasional. Tetapi di Indonesia sendiri atau di banyak di negara lain menggunakan yaitu Celsius. Jadi bukan Kelvin. Secara internasional memang itu satuannya adalah Kelvin, tetapi ada di beberapa negara sebagian besar itu menggunakan Celsius, termasuk Indonesia. Nah, kemudian apa alat ukur untuk menentukan derajat atau panas dinginnya benda ini? Mungkin dulu orang hanya menggunakan tangannya ya untuk menentukan derajatnya. Nah, sekarang sudah ada alat untuk ukurnya sehingga lebih akurat. Namanya adalah termometer. Nah, termo artinya adalah suhu, kemudian meter berarti adalah alat ukur. Nah, kalau sobat pernah melihat, itu terbuat dari pipa kaca kecil di mana diisi oleh suatu cairan. Nah, biasanya kita tempelkan kepada bagian tubuh kita yang paling sensitif, ya, mewakili panas atau dinginnya suhu daripada manusia. Nah, kemudian cairan yang dipilih sebagai pengisi termometer ini adalah air raksa di antara cairan yang lainnya. Tentunya ada alasan kenapa air raksa dipilih sebagai pengisi termometer. Sebenarnya setelah air raksa ada sebagian yang menggunakan alkohol, tapi sebagian besar umumnya menggunakan air raksa. Kenapa? Karena air raksa itu punya keunggulan dibandingkan cairan yang lain. Yang pertama, itu pemuaiannya teratur, sehingga nanti suhu yang kita ukur itu berarti dia mudah kita ukur karena teratur, ya. Coba bayangkan nanti kalau misalnya dia kadang-kadang naik, tiba-tiba turun. Nah, itu kan akan menyulitkan kita menentukan berapa suhu benda itu. Nah, kemudian yang kedua, mengkilat. Berarti kalau mengkilat ini gampang kita melihat ukuran suhunya dari cairannya itu. Karena nantinya untuk menentukan berapa nilai suhunya itu ditentukan oleh tinggi cairan dalam termometer itu. Jadi tinggi daripada permukaan air raksa itu menentukan nilai suhunya. Nah, kemudian tidak basahi dinding, ini juga berpengaruh. Jadi hasilnya lebih akurat kalau dia tidak basahi dinding. Jadi menunjukkan nilai yang sebenarnya. Nah, kemudian jangkauan suhunya cukup lebar. Jadi ini bisa mewakili yaitu suhu yang banyak. Ini mulai dari -39 bisa diukurnya sampai tertinggi 350 derajat. Itu alasannya kenapa air raksa dipilih sebagai pengisi termometer.
Oke, kemudian yang berikutnya, bagaimana cara mengubah nilai suatu termometer ke termometer yang lain? Namanya adalah konversi suhu. Nah, sampai sekarang ini kita kenal ada 4 buah termometer yang sudah diakui secara internasional, ya. Kemudian yang pertama tentunya kita masih ingat adalah Celsius, kemudian yang kedua ada Réaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, sebelum kita melihat bagaimana cara menentukan atau mengubah nilai suatu suhu ke termometer yang satu ke yang lainnya, maka penting kita tahu dulu bagaimana titik beku dan titik didih dari masing-masing termometer ini. Nah, kita tahu sebuah termometer itu harus punya titik beku sama titik didih. Titik beku berarti titik di mana suhu benda itu membeku. Kemudian titik didih berarti suhu benda itu saat mendidih. Nah, kemudian untuk Celsius, nilai titik bekunya adalah 0, kemudian nilai titik didihnya 100, sedangkan Réaumur titik bekunya 0, kemudian didihnya 80. Fahrenheit titik bekunya 32, kemudian titik didihnya 212. Nah, kemudian untuk Kelvin itu titik bekunya 273, titik didihnya adalah 373. Oke, dari sinilah nantinya kita tentukan formula untuk mengubah nilai satu termometer ke termometer yang lain menggunakan perbandingan dari titik beku dan titik didih masing-masing termometer tersebut. Nah, kita buat formulanya nantinya T C. Tadi ini adalah suhu yang ditunjukkan oleh Celsius saat itu. Kemudian dikurangi dengan 0, berarti C. Kemudian dibandingkan dengan selisih atas dengan bawahnya, berarti 100 akan selalu sama nantinya dengan yang terjadi pada Réaumur. Berarti suhu yang ditunjukkan oleh Réaumur kemudian dikurangi dengan bekunya, berarti 0, maka tetap TR. Nah, kemudian dibagi dengan selisih daripada atas bawah, berarti 80. Nah, akan sama juga nanti pasti dengan perbandingan dari suhu yang ditunjukkan oleh Fahrenheit dikurangi dengan bekunya, berarti bekunya bukan 0, berarti dikurangi dengan 32. Nah, kemudian dibagi dengan selisih atas dengan bawah 180. Begitu juga dengan nilai yang ditunjukkan oleh Kelvin, berarti di sini bukan 0, berarti kurang dengan 273. Kemudian dibagi dengan selisih atas bawah, berarti 100. Inilah dia formula untuk menentukan atau mengubah nilai suatu termometer ke termometer yang lain. Oke, sobat fisika, itu mungkin konsepnya yang harus kita pahami. Nah, kemudian coba nanti kita lihat beberapa soal untuk memantapkan kita memahami lagi tentang konsep suhu itu. Oke, baik, kita lanjut sobat fisika. Kita lihat bagaimana bentuk soal tentang suhu. Di sini kita akan lihat bagaimana cara mengubah suhu suatu termometer ke termometer yang lain yang tadi kita sebut dengan konversi suhu. Nah, di sini ada suhu yang ditunjukkan oleh Celsius, di mana ini tadi kita sebutkan dengan TC sama dengan 40 derajat Celcius. Nah, ditanya berapa nilainya dalam derajat Réaumur. Nah, berarti formula yang kita gunakan adalah suhu yang ditunjukkan oleh Réaumur R, kemudian dibagi tadi dengan berapa? Dengan 80 akan sama nanti dengan suhu yang ditunjukkan oleh Celsius dibagi dengan 100. Ini rumus yang kita gunakan, ya. Jadi rumusnya tadi kan panjang, tetapi itu tidak digunakan semua, tergantung nanti soalnya ingin mengubah dari termometer yang mana ke mana, ya. Nah, berarti di sini tinggal kita masukin saja. Di sini PR-nya tadi ditanya berapa suhu dalam Réaumur, ya.
Nah kemudian dibagi dengan 80, kemudian PC nya tadi masukin 40 dibagi dengan 100. Nah ini selanjutnya proses matematika bisa kita lakukan dulu. Yang bawahnya kiri kanan sama-sama dibagi 10, nanti coret nolnya 1, kemudian yang sebelah kanan ini atas bawah nolnya juga kita coret 1. Nah kemudian seterusnya tinggal melakukan kali silang, maka nilai daripada TR nya di sini adalah 8 dikali 4, berarti sama dengan 32 derajat real. Begitu sobat fisika, contoh cara mengubah nilai suatu termometer ke termometer yang lain. Mudah kan? Oke, kemudian kita lihat dulu soal yang kedua. Ini boleh kalian nanti latihan di rumah ya. Jadi di sini suhu dalam reaumur itu 80, kemudian ditanya berapa suhu dalam derajat Fahrenheit. Atau mungkin dulu di sekolah dulu waktu SMP kita diajarkan pakai perbandingan, tetapi itu mungkin kurang efektif karena rumusnya akan banyak. Jadi kalau misalnya dari reaumur ke Fahrenheit, kalau dibalik berarti beda lagi rumusnya. Nah ini nantinya rumusnya tetap yang itu, mau ubah kemanapun, mau dibalik pun sama rumusnya. Oke, kemudian contoh yang kedua. Nah ini diketahui ya, suatu termometer yang lain, misalkan namanya X ini. Jadi bisa juga sobat nantinya mengubahnya ini ke termometer yang lain mungkin ditemukan lagi. Jadi rumusnya itu tidak terbatas kepada 4 termometer yang tadi. Jadi bisa kita nantinya juga menentukannya itu dengan termometer yang baru ditemukan. Misalnya di sini ada X ya. Nah kemudian suhu X ini pada saat air membeku, berarti ini tadi disebut dengan bekunya itu 40. Nah kemudian didihnya 200. Nah ketika saat itu X-nya itu menunjukkan angka 120, maka ditanya berapakah suhu yang ditunjukkan oleh reaumur. Kita tahu reaumur dia punya titik beku 0, didihnya berarti 80. Jadi nanti hati-hati di soalnya, titik didih dari X ini harus kita ya urutkan sama dengan titik didih punya si reaumur supaya nanti membandingkannya tidak salah. Nah untuk suhu nanti bekunya harus kita buat selurusan dengan titik bekunya reaumur. Oke, nah kemudian dari sini tentunya kita bisa buat rumus yang baru. Mengingat tadi konsep kita membuat rumus konversi suhu tadi. Konsepnya kan ada perbandingan sebenarnya. Jadi ini pun juga begitu. Jadi suhu yang ditunjukkan oleh X ini kurangkan dengan yaitu titik bekunya. Jadi boleh kita buat rumusnya di sini, berarti suhu yang ditunjukkan oleh X kemudian dikurangi dengan titik bekunya, berarti kita sebut saja ini adalah titik beku X. Nah kemudian ini dibandingkan dengan selisih atas dengan bawahnya. Atasnya tadi adalah suhu didih si X, kemudian dikurangi dengan suhu beku si X. Nah jadi bisa kita buat rumusnya. Kemudian ini tadi langsung kita pindahkan aja, berarti suhu yang ditunjukkan oleh reaumur kemudian dibagi dengan 80. Nah itu rumusnya. Jadi bisa kita buat rumus yang baru kalau ditemukan termometer yang lain. Nah sekarang kita tinggal masukin saja TX nya tadi adalah 120 dikurangi dengan bekunya berarti 40, kemudian dibagi dengan 200, kemudian dikurangi dengan 40, kemudian ditanya adalah suhu dalam reaumur, kemudian dibagi dengan 80. Nah berarti ini tinggal kita kurangkan 120 dikurang dengan 40 berarti sama dengan 80.
Nah kemudian 200 dikurang dengan 40 berarti adalah 160 sama dengan PR kemudian dibagi dengan 80. Nah kemudian ini atas bawah boleh sama-sama dibagi 80 berarti bagi 80 berarti 2. Tinggal kali silang. Berarti kalau gitu nilai suhu dalam reaumur berarti sama dengan 80 kali 1 80 bagi 2 itu sama dengan 40 derajat reaumur. Oke, begitu sobat ya. Kira-kira soal dari suhu tersebut. Nah, sebagai latihan bagi kalian di rumah tentang contoh yang kedua ini, di sini saya siapkan ada ditemukan termometer A. Nah, kemudian ini suhu ketika air mendidih untuk air ini tujukannya 148. Nah, kemudian saat dia membeku ditanya berapa saat membekunya dibandingkan Kelvinnya. Nah, jadi kalau Kelvinnya itu dia ketika membekunya 273 maka di sini 0. Nah, ditanya ketika Kelvinnya menunjukkan angka 77 maka di sini berapa nilainya. Oke sobat fisika, nanti silakan dicoba ya. Itu dulu barangkali sobat fisika pembelajaran kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya dengan Mr. Ken itu jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.